各位同学，大家好。今天我们要继续学习新版标点符号的用法第二部分。Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai edisi terbaru penggunaan Chinese punctuation atau tanda baca bahasa Mandarin, yaitu part kedua video pembelajaran hari ini. Ini adalah learning outcomes kita pada video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan, yaitu penggunaan dianjie hao atau tanda strip. Biasanya poje hao atau lianjie hao ada yang double seperti ini, itu ditiadakan. Jadi tidak ada lagi lianjie hao yang double seperti ini. Kemudian, 将连接号形式规范为短横线. Jadi bentuknya distandarisasi menjadi tanda strip kecil seperti kita dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga yang panjang seperti ini. Kemudian ada juga yang berbentuk gelombang seperti ini. Ada 3. Yang pertama yaitu untuk yang bentuknya adalah tuan hengxian. Di sini fungsinya hampir mirip dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, yaitu sebagai tanda strip. Biasanya posisinya itu dia adalah 占半个字的位置, adalah setengah dari sebuah karakter. Biasa ditaruh di tengah-tengah antara kotak yang satu dengan kotak yang lain. Itu adalah tuan hengxian atau lianjie hao yang berbentuk strip kecil. Kemudian yi zi xian, yaitu agak panjang, lianjie hao yang agak panjang, itu posisinya adalah sebagai satu karakter yang berfungsi sebagai berikut. 标示相关项目 biasanya adalah menunjukkan 它的起止时间或者地域, adalah permulaannya dari mana sampai mana. Contohnya waktu dan tempat. 1031年到1095年 itu kita menggunakan lianjie hao yang lebih panjang. Kemudian contohnya yang kedua, 2011年2月3日到10日. Di sini kita menggunakan lianjie hao-nya yang lebih panjang. Kemudian yang ketiga, 北京上海特别快车. Di sini 北京和上海, 北京到上海 menggunakan lianjie hao yang yi zi xian atau lebih panjang. Kemudian ada satu lagi adalah yang po wen xian atau yang bergelombang seperti ini, itu untuk menunjukkan 数值的范围的起止. Jadi untuk jumlah atau berhubungan dengan angka untuk permulaan maupun sampai akhirnya. Contohnya 25 sampai 30 gram. Di sini menggunakan polang hao atau po wen xian. 第五课到第8课 bab 5 sampai bab 8 di sini menggunakan po wen xian. Yang ketujuh itu tentang shu ming hao. Di sini ada yang ganda maupun yang tunggal. Dalam edisi penggunaan baru ini, shu ming hao dipertegas lagi penggunaannya. Yaitu contohnya seperti yang akan ditampilkan pada slide berikut. Tapi perlu diingat, di sini ada general reminder buat kalian semua, yaitu 说明号连用的时候不需要顿号. Jadi di sini jika menggunakan 说明号berderet seperti ini, tidak menggunakan kata 顿号 atau tanda koma yang 顿号. Kita lihat beberapa fungsi tambahan yang dipertegas, yaitu 标示书名、卷名、篇名、刊物名、刊物名、报纸名和文件名 itu semua menggunakan 书名号. Nama buku, nama scroll atau beberapa karya, kemudian nama majalah, nama koran, nama dari dokumen-dokumen itu menggunakan 书名号seperti contoh 1 sampai 6. Kemudian untuk 标示电影、电视、音乐、诗歌、雕塑等各类用文字、声音、图像表现的作品名称及简称都要用书名号. Jadi menggunakan 书名号 adalah movie, acara TV, judul acara TV, nama musik,
nama puisi maupun nama dari karya yang berbentuk pahatan itu yang menggunakan tulisan, suara maupun model gambar, yaitu karya, contoh karya tersebut menggunakan Shuminghao. Seperti contoh nomor 1 sampai nomor 10. Kemudian yang ketiga yaitu 标示全中文或中文在名称中占主导地位的软件名. Jika ada nama software yang menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa Mandarin itu sebagai yang diutamakan itu menggunakan Shuminghao. Contohnya yaitu 电脑微视. Di sini adalah nama dari software. Jika dia semuanya dalam bahasa Mandarin atau kebanyakan dalam nama panjang software itu menggunakan bahasa Mandarin sebagai yang paling utama, itu menggunakan Shuminghao. Kemudian yang keempat adalah 不能视为作品的课程、课题、奖品、奖状、商标、证照、组织机构、会议、活动的名称，不应用Shuminghao. Jadi banyak kesalahan. Di sini akan dikoreksi kesalahan penggunaan Shuminghao atau tanda baca Shuminghao. Di sini tidak boleh digunakan pada saat nama mata kuliah atau pelajaran, 课程、课题 atau 奖品、奖状, nama dari penghargaan atau medali, 商标 trademark, 证照 adalah dokumen, kemudian 组织机构 adalah organisasi, nama rapat pun tidak boleh, 会议 maupun 活动等名称 adalah nama kegiatan juga tidak boleh menggunakan kata Shuminghao, seperti contoh yang diberikan di bawahnya. Oke. Yang kedelapan yaitu tentang 分隔号 atau garis miring. Di mana pada edisi baru dari Chinese punctuation tersebut ditambahkan 分隔号. Ditambahkan satu lagi standarisasi yaitu tanda baca 分隔号 yang disebut juga dengan 正斜线号. Biasanya digunakan untuk apa sih? Yaitu untuk 标示题型、节拍及某些相关文字的分隔, untuk memisahkan sebagai pemisah dari suatu kata. Biasanya pemisahan lirik lagu, pemisahan dari pembacaan syair dan lain-lain itu menggunakan 分隔号 atau garis miring. Kemudian bentuknya adalah seperti ini. Contohnya, yang pertama, ketika dalam pembacaan puisi kita menggunakan 分隔号 untuk memisahkan dari setiap kalimat. Biasanya kita pakai 逗号 atau 分号. Di sini kita boleh juga menggunakan 分隔号 seperti 春眠不觉晓, 处处闻啼鸟, 夜来风雨声, 花落知多少. Setiap 4 kalimat ini dipisahkan dengan 分隔号. Yang kedua yaitu untuk 标示诗文中的音节节拍, untuk memberikan satu ritme atau memisahkan cara baca. 横眉冷对千夫指, seperti itu. Untuk memisahkan dari jepai atau irama atau pembagian pembacaan dalam suatu syair. Kemudian yang kedua yaitu untuk 表示或, menyatakan atau. Misalnya di sini adalah kita ingin menggunakan kata he atau huo. Kalau ada tanda 分隔号, jadi bisa digunakan 宾语和补语 atau 宾语或补语 都可以. Boleh juga. Jadi sebagai kata atau. Kemudian sebagai 表示和 atau dan. Contohnya 杜倩和于洋两举. Atau contohnya T13 dan T14 特别快车. Simbol dari kereta T13 atau 14 di sini adalah garis 分隔号 berfungsi sebagai dan. T13 dan 14. Kemudian berikutnya adalah untuk memisahkan dari tingkatan. Contohnya biasanya provinsi, kecamatan, kabupaten sampai desa itu biasa menggunakan juga 分隔号 di setiap tingkatannya. Berikut adalah assignment. Sebutkan penggunaan baru dari 连接号, 说明号 和分隔号.
Kedua, sebutkan perbedaan lianjie hao, shuming hao, fengge hao, 3 tanda baca berikut dengan tanda baca terkait yang ada dalam bahasa Indonesia. Sekian pembelajaran video kali ini, dan ini merupakan video terakhir dari 2 part mengenai penggunaan tanda baca yang baru, di mana hanya menambah 1 tanda baca, tetapi lebih ke arah standarisasi atau penegasan fungsi-fungsi tanda baca yang sebelumnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa. 谢谢大家，再见。